Salah satu bintang dalam kasus Bina Cirebon yang sudah sekian lama kita cari akhirnya muncul juga teman-teman ya. Dan dia mengatakan bahwa pada malam kejadian tanggal 27 Agustus itu dia bersama dengan Dede dan tidak ada setting-settingan atau disuruh sama Ibtu Rudiana. Kita simak saja langsung videonya, ini dia. Ayo. Kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa? Ya. Kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak gitu berkenan ingin mendampingi saya, Pak. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, baik Pak. Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Nah itu ya, jadi Aib ini sekarang muncul dan memberikan pengakuan bahwa dia tidak ada suruhan atau disuruh atau disetting oleh Ibtu Rudiana ya. Kita lanjutkan video selanjutnya, cek gitu. Kondisinya Pak Ibtu Rudiana saat ini baik-baik aja. Kemarin saya juga baru ketemu dengan beliau, ya kita makan bersama juga dengan keluarganya. Saya kira no problem gitu, tidak ada masalah. Tinggal itu aja, kita sesalkan aja fitnahan-fitnahan orang bermacam ragam itu, ada dibuat video-video potong-potongan dimasukin ke TikTok dan lain-lain bla bla bla. Menurut saya terlalu norak gitu. Artinya kita janganlah menghakimi orang yang tidak bersalah. Kalau seumpamanya dia merasa, klien saya merasa bersalah, ya silahkan proses hukum, karena ada jalurnya. Ini nggak ada di proses hukum, mereka tuduh ini tuduh itu, nggak bisa loh seperti itu. Polisi aja yang bisa perkara itu kan diperiksa lagi yang lain, saksi-saksi lainnya ada yang mau lihat nggak. Nah, kalau memang itu nggak bisa dihentikan juga gitu. Nah itu ya teman-teman, jadi tadi ya pengacara Ibtu Rudiana pun berbicara ya dan sebagainya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya. Dan kemudian juga ini ada yang mengatakan bahwa benar tidak sih ketika anaknya itu meninggal kecelakaan atau meninggal karena geng motor dan lain sebagainya, tapi santai-santai aja. Ada nggak sih yang menurut akal logika kita? Silahkan teman-teman boleh berpendapat ya di kolom komentar, silahkan ya. Kita lanjut lagi videonya nih ya, ada yang mengatakan membawa kita ke logika zaman kejadian seperti apa sih jika kita menjadi seorang ayah yang ditinggalkan oleh anaknya kecelakaan atau karena pembunuhan. Kita simak videonya. Ayah yang punya kedudukan seorang polisi, juga sebagai kanit narkoba, punya anak sematawayang satu-satunya yang tergabung di dalam geng motor. Dia tahu betul anaknya punya musuh. Dia tahu betul apa yang dikonsumsi anaknya. Dia tahu betul apa yang diminum anaknya. Lalu kemudian anaknya mati karena kecelakaan. Lalu dikabari, ada orang lain mengabari bahwasanya anaknya tidak mati kecelakaan, tapi mati karena pembunuh. Ayah mana yang tidak emosional? Mungkin hampir semua ayah tidak akan bisa berpikir logis pada saat itu. Lalu dibuatlah BAP, kemudian ditangkapilah orang-orang itu. Yang mana BAP ini dan penangkapan ini kalau berhasil bisa menaikkan jabatannya, namun sebaliknya kalau gagal bisa menurunkan jabatannya, bahkan dia bisa dipenjara karena membuat BAP palsu, penangkapan palsu. Jadi dari sini semua kita bisa menyimpulkan ada dua motif merubah dari laka lantas menjadi pembunuh. Yang pertama faktor emosional, yang kedua adalah faktor. Itu dia teman-teman ya tadi ya, bahwa memang betul ya, ketika kita ibaratkan menjadi seorang orang tua ya yang anaknya itu terjadi kecelakaan atau pembunuhan dan sebagainya, orang tua mana sih ya yang pemikirannya sesantai itu atau tidak seperti apa yang diucapkan tadi ya di video tadi teman-teman ya. Silakan kolom komentar ya pendapatnya. Dan ini juga nanti ada video ya, yang video tersebut adalah orang tuanya Aib. Orang tuanya Aib ini berharap ya, Aib itu lebih baik jujur saja ya, dan kemudian bertemu dengan orang tuanya ya, kumpul dengan keluarganya kembali supaya tenang, seperti itu teman-teman. Kita lihat, simak videonya berikut ini.
Dedi sudah sampaikan kepada kami, ya ini kami semua di sini juga bagian dari tim hukum dari pribadi Pak Dedi Mulyadi. Kalau tidak segera melarat ya ataupun menarik kembali laporannya AEP, ya maka kami tim hukum akan segera mengambil upaya hukum, langkah hukum. Kalau dibilang disekap ya Pak Rudi Pelor lah, coba sampaikan dulu Pak, Bapak betul nggak disekap? Coba silakan Pak Rudi. Ya silakan tinggal di kamera. Sebetulnya saya nggak disekap, sesuai kemauan saya sendiri ingin tinggal sama Pak Dedi. Saya ingin minta kerjaan aja di Pak Dedi, gitu aja. Pak, tujuannya ke sini apa Pak Rudi? Tujuan saya ke sini untuk mengantarkan saksi dan mohon maaf sama keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf sama keluarga yang terpidana dan keluarga AR. Ada yang ingin disampaikan Pak? Kenapa mohon maaf Pak? Mohon maaf kenapa Pak? Ya mohon maaf atas kesalahan, mungkin atas kesalahan anak saya ataupun istilah bagi pribadi saya, bukan saya minta maaf atas kesalahan keluarga Ada yang saya. ingin disampaikan Pak untuk AEP Pak? Untuk AEP ada yang mau disampaikan? Mau disampaikan Pak apa Pak? AEP ya kalau kepengen saya mah AEP biar kumpul sama keluarga jadi enak gitu, jadi istilahnya bisa bantu-bantu orang tua kerja sama Pak. Harapannya AEP jujur atau bagaimana Pak? Ya harapannya jujur aja. Berarti Bapak tahu kalau AEP ini kasih keterangan palsu atau gimana Pak? Nggak tahu. Terakhir kan AEP Meyakininya gimana Pak? Pernah bercerita apa soal AEP Pak? Enggak. Pak, sampai sekarang tahu keberadaan AEP nggak Pak? Enggak Pak, nggak tahu saya. Kontak-kontakan? Terakhir Pak, Kontak-kontakan terakhir enggak. kapan komunikasi atau bertemu? Udah, hampir sebulan yang lalu itu. Oke teman-teman ya, jadi saya lanjutkan. Nah, jadi ya teman-teman, ayahnya AEP tadi mengungkapkan harapannya AEP itu bisa jujur dan bisa pulang kembali kumpul bersama keluarganya teman-teman ya. Itu harapannya, dan kita simak lagi video berikutnya di sini atas apa namanya komentar dari salah satu YouTuber juga ini atas kemunculan saksi baru. Ternyata ini kasus ini tidak selesai ya teman-teman. Dari hari ke hari ini selalu bermunculan saksi-saksi baru ya, dan sekarang juga sudah muncul lagi ini saksi baru, dan kita simak nih apa pendapat dari YouTuber ini teman-teman ya. Kita simak videonya. Yang satu ini, ya ini adalah saksi fakta salah satu temennya Eki yang pada saat itu pada tanggal 27 Agustus itu bersama Eki, ya si masnya ini kesaksian yang diberikan oleh Mas AR ini itu nyambung dan sinkron oleh kesaksian yang diberikan dari Mbak Widi Mbak Widi mengatakan pada jam 7 itu Vina dijemput dari rumahnya, itu dijemput Eki dan satu temennya lagi, tapi Mbak Widi itu nggak kenal ya masih ini. Setelah dijemput dari rumahnya Mbak Widi itu menuju ke salah satu rumah temennya, itu juga menjadi saksi fakta bersama Mas ini nanti lor untuk mengungkap kejadian ini Itu di rumahnya Mas itu minum-minum ciu lor. Wah, arek enom ngono kuwi. Lah, si masnya ini itu pulang lebih dulu dikarenakan ada percekcokan antara pacarnya. Tidak lama kemudian Eki dan Vina ikut menyusul pulang maksudnya Di saat itu juga beralasan sama teman-teman yang nongkrong minum ciu itu itu mau pulang ambil uang. Nggak taunya pas dalam perjalanan itu mungkin aja kan soalnya pada jam 22.14 itu masih berhubungan sama Mbak Widi. Nah pada saat itu kan masih aman-aman aja tapi si Suroto, si ahli apa itu lor, ahli shoptek atau ahli pembalut aja nih banget, menemukan Eki dan Vina jam 22.15 sedangkan jam 22.14 itu baru aja chat Mbak Widi, apakah mungkin 1 menit terjadi pembunuhan dan celup-celup itu gak mungkin Nah makanya Mbak Markona ikhlaskan kalau memang Vina itu meninggal dikarenakan kecelakaan sudah stop,
cari siapa pelakunya, siapa DPO yang belum ketangkap. Kalau itu terbukti kecelakaan, Mbak Markona belum ikhlas dan masih aja menganggap meninggalnya si Vina dikarenakan pembunuhan. Kasihan orang-orang nanti yang nggak salah menjadi korban lagi. Ini saksi-saksi ini sudah menguatkan bahwa kejadian itu ya, kalau kita bisa nilai itu fix murni kecelakaan. Iya lur, menurutmu lur, tolong tulis di kolom komentar ya, jika ada orang-orang yang masih menganggap meninggalnya Eki dan Vina diakibatkan kecelakaan, termasuk Mbak Markona, itu gimana lur pendapat kalian? Tolong tulis di kolom komentar ya lor. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ya dari beberapa rangkaian video-video tadi dan dari saksi-saksi ya yang sudah bermunculan, sekarang sudah membuat atau sudah ada titik terang ya teman-teman ya. Nah, namun di sini untuk kakaknya Vina ini masih belum menerima keadaan ya, bahwa dia ya masih mencari bukti-bukti lain atau mencari tersangka-tersangka yang membuat adiknya itu meninggal teman-teman ya. Nah, namun di sini dari saksi-saksi itu sudah mengerucut ya, sudah jelas sebenarnya bahwa ini kasus ini bukan kasus pembunuhan tapi kasus kecelakaan murni teman-teman. Jadi sudah ya, mungkin buat Mbak kakaknya Vina ini ya, jika memang ini sudah murni kecelakaan ya mungkin sudah tidak perlu lagi mencari-cari siapa pelakunya, seperti itu teman-teman, karena nanti kasus ini tidak bakalan selesai-selesai dan juga mungkin nanti kasus ini akan terus panjang teman-teman ya. Silakan teman-teman boleh berkomentar ya, menurut teman-teman seperti apa ya, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, itu saja, terima kasih, sampai jumpa.